Om jangan apa-apain papa saya, Om. Saya mohon, Om, jangan. Silahkan kalau kamu mau menyelamatkan papa kamu. Atau jangan-jangan kamu emang pengen membiarkan papa kamu jatuh ngegelinding ke bawah. Om, saya mohon, Om, jangan apa-apain papa saya, Om. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Om, saya mohon. Makanya Alia, nggak usah mikir-mikir untuk kabur dari sini lagi deh. Ngerti? Rey, mungkin kamu bingung kenapa aku tiba-tiba nulis surat ini ke kamu. Habis aku udah gak tahan lagi. Aku udah gak tahu lagi harus kayak gimana. Aku gak tahu gimana caranya keluar dari masalah ini. Aku pengen kamu tahu yang sebenarnya, Rey. Karena cuma kamulah satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Aku yakin, Rey, kamu bisa nolongin aku keluar dari masalah ini. Aku pengen kamu tahu, sebenarnya Sisil adalah saudara tiri aku. Dia dan ibunya selama ini selalu ngebuat hidup aku dan papa menderita. Tapi sekarang aku udah gak tahan lagi. Aku pengen keluar dari semua masalah ini. Tapi aku takut. Dan aku gak tahu gimana caranya ngelepas dari mereka. Tolongin aku, Rey. Cuma kamulah satu-satunya harapan aku. Masa bawa udah handsome begini, udah ganti gaya, baju, dress code abis. Seorang Alia nggak kelepak-kelepak juga sama Bowo. Bowo, ya ampun, Bowo, gawat, Bowo. Tadi malam, Om Patmo, omnya ada ke rumahku. Dia bilang dia mau ambil bapaknya Alia. Tadinya sih aku nggak mau ngasih, tapi dia ngancam aku sama bapakku. Dia bilang dia bakal ngelaporin kita berdua dengan tuduh menculikan. Ya ampun, Bowo, aku nggak tahu harus gimana. Tapi aku bingung deh, siapa yang ngasih tahu bapaknya Alia kalau dia di rumahku? Jadi Om Patmo udah nyulik Alia gitu? Iya. Oh, jadi kamu yang ngasih tahu bapaknya Alia ada di rumah aku. Kamu tuh gimana sih? Kamu benar-benar gak punya perasaan ya. Kamu tuh udah bikin hidup saya makin menderita, Bowo. Bukan gak ngerti. Putri tidur. Bangun. Cepetan sana pergi ke sekolah. Enggak, Ma, aku nggak mau. Aku mau di sini aja. Aku mau nemenin papa, Ma. Udah sana cepetan berangkat sekolah. Saya nggak mau ada yang sampai curiga gara-gara kamu nggak masuk. Apalagi kalau Pak Hadi sampai tahu kamu ke sekolah. Udah sana cepetan. Pa, Alia berangkat sekolah dulu ya. Tapi Papa jangan khawatir. Alia bakal terus cari cara biar kita bisa bebas dari Mama dan Sisil.
kasihan sekali sih kamu. Kakinya kesleo ya? Ya ampun. Terus gimana kamu bisa ke sekolah kalau kaki kamu kayak gitu, ha? Sil, tolong ambilin perban buat Alia. Apa? Perban? Ambilin perban. Mama mau ngapain? Mama mau nyembuhin kakinya Alia? Nyebelin banget sih, Mama. Ya, ambilin perban. Sini sayang, sini. Duduk di bawah. Au, Ma, sakit, Ma. Ma sakit, Ma. Ma jangan, Ma sakit. Heh! Dengar ya, awas kalau lo sampai berani nyopot tuh perban. Gue bakal ngelaporin itu semua ke Mama. Dan lo tau kan, apa yang Mama bisa lakuin kalau lo berani ngelawan dia? Aku akan membuat hidup papa kamu lebih gimana ya? Sengsara gitu. Dan lo jangan coba-coba berani ngomong ke Ray. Awas lo! Satu lagi, lo harus bilang ke guru drama lo nggak mau ikutan drama lagi. Kamu dengerin tuh Sisil ngomong apa? Ngerti gak sih? Ngerti gak? Ya, Ma. Apa? Kamu mau berhenti? Ya ampun, Al. Kita tuh mau pentas 2 hari lagi. Masa kamu berhenti gitu aja sih? Saya mesti kasih laporan ke guru drama kamu. Saya kan cuma nerusin. Ya ampun, Bu, habis gimana dong? Kaki saya kesleo, Bu. Kan gak lucu kalau nanti saya naik panggung tiba-tiba kakinya pincang. Iya juga sih. Emang nggak bisa disembuhin? Mana mungkin, Bu. Emangnya kaki saya bisa tiba-tiba sembuh apa? Tapi gimana dong? Gak mungkin saya cari pengganti kamu dalam waktu 2 hari. Saya kan yang penanggung jawab. Biar kita berdua aja, Bu, yang gantiin. Jangan deh, jangan kalian. Kalian gak cocok. Mendingan Sisil aja deh yang gantiin. Apaan sih lo? Lo malah cemberut sih? Sebenarnya ciuman tuh mengandung berkah bagi yang menyium dan dicium. Alia, tunggu! Alia, gua dengar lo mau ngundurin diri dari pementasan itu. Kenapa? Terus lo kemana aja sih? Kok kemarin pakai acara nggak masuk sekolah? Aduh, aku mesti ngomong apa nih sama Ray? Mana Raynya pakai nanya-nanya segala lagi? Alia, kaki lo kenapa? Sakit?
Luka ya? Gue jatuh, Re. Hah? Jatuh? Kalau luka kayak gini, kayaknya masih bisa diobatin kok. Lagian, gue kenal banyak dokter spesialis yang bisa ngobatin luka itu dalam waktu singkat. Apa-apaan sih lo? Ngapain lo mau megang-megang kaki gue? Emang lo pikir gue bohong apa? Udah deh, mendingan sekarang lo tinggalin gue. Dan jangan ikut campur urusan gue. Enggak, gue nggak bermaksud kayak gitu kok. Maaf deh kalau gue udah nyakitin lah. Brengsek si Alia. Dia nggak pernah berhenti nyoba buat nyamatin diri sendiri. Lihat aja, gue bakal ngelaporin ini semua ke mama. Biar tau rasa tuh anak. Kenapa sih lo, Ray? Alia, si bawang putih, dia nggak jadi ikut drama. Katanya kakinya sakit. Tapi pas gue nanya gimana keadaan dia, dia malah marah-marah sama gue. Nggak tahu ah. Ray. Gue tuh heran deh sama lo. Katanya lo tuh sayang banget sama Alia. Tapi kayaknya lo tuh nggak pernah bisa ngertiin dia ya. Please dong mikir, kalau nggak ada terjadi apa-apa, gak mungkin kan dia itu marah-marah sama lo. Ray, gue yakin ya, pasti ada yang disembunyiin sama Alia. Mungkin aja udah terjadi sesuatu di rumahnya Alia, sampai dia bersikap kayak gitu sama lo. Atau mungkin nyokap tirinya itu nyiksa dia, ngancem dia, atau apalah. Vin, lo tuh sebenarnya teman gue apa bukan sih? Lo tuh selalu belain Alia. Lo tuh selalu ngeliat dari sisi pandangan dia. Tapi kenapa sih? Lo tuh nggak pernah ngeliat dari sisi pandangan gue. Vin, apapun yang terjadi sama Alia, itu semua bukan salah gue. Gue tuh cuma pingin nolongin dia. Tapi kenapa sih? Dia tuh selalu marah-marah sama gue. Emangnya gue salah apaan sih? Mikir dong. Wah, kan saya mau lewat, saya mau ketemu Alia saya. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kenapa sih Pak pelit banget Pak? Pak, saya kan cuma mau ketemu Alia doang kan sebentar. Alia itu Yayang Nabawa, Cinta Nabawa, Lautan Madu Asmara Nabawa. Udah itu aja. Sekarang gini Pak, kalau Bapak nggak pelit-pelit, ntar deh Bowo siapin lagi kue spesial Esperanza Immanuel buat Bapak Matas. Itu kan cowok yang waktu itu hampir berantem sama Davin kan? Gue inget banget sama penampilannya yang aneh. Dia itu kan orang yang kuntet, selalu pakai celana yang kedodoran. Yang waktu itu pernah kedodoran depan kita kan, Cak? Samperin yuk. Yuk, siapa takut. Kamu ini cewek ya, sudah dibilangin malah ngeyel. Emangnya lo bawa apaan sih buat si Alia? Dulu. Gue inget nih. Ini cewek-cewek yang kemarin gebukin gue kan. Tapi tenang aja. Bowo mah orangnya nggak dendeman. Datang dengan damai, peace. Nih, Bowo mau bawain kue buat Yayang Nabawa, Cinta Nabawa, Alia gitu. Tolong kasihin bisa kan ya? Ya. Cak. Mendingan kita ambil aja kuenya, Cak. Terus itu kita kasihin ke Davin. Pasti Davin seneng, Cak. Bener banget tuh. Gue baru mau bilang sama lo tadi. Gini deh. Hah? Setelah kita berdua pikir-pikir, oke deh kita bantuin kamu. Berhubung kita berdua ini orang yang baik, tidak sombong dan gemar berbelanja. Bawa sini kuenya. Oh, jangan lama-lama deh. Makasih ya. Banget sih. Aduh, cantik-cantik dah. Doain masuk surga. Ya. Makasih ya. Aduh, cantik-cantik bener. Sudah Davin. Kita punya sesuatu loh buat kamu. Iya, Davin sayang. Kita punya kue yang enak buat kamu. Muka kamu kelihatan lebih bersinar dari biasanya. Apa karena pengaruh krim cake tadi? Terus kalau muka gua kata lebih bersinar kenapa? Tetep aja
cake itu memang sih salah Elo, tapi Elo bisa buat Ocha kelihatan pinter kok di depan Davin. Tapi gimana caranya? Nih, buku ini Elo dapetin di Afrika waktu Elo safari. Di dalamnya ada isi ramuan dan mantra. Dengan buku ini kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi gimana caranya buat gue kelihatan lebih pintar? Dengan menaburkan bubuk ajaib ke mata kamu bisa menghipnotis semua orang yang kamu tatap. Selama ini mata gue sering kok kemasukan debu. Tapi nggak ada tuh satu orang pun yang kena hipnotis gue. Debu itu bukan sembarangan debu. Itu debu ajaib yang khusus Elo ramu dari buku panduan ini. Terus di mana gue bisa dapetin ramuan bubuk itu? Di laboratorium sekolah. Nih, taburin aja ke mata Kiki. Terus tatap Davin. Pasti Davin jadi milik kamu deh. Thanks ya lo. Sebentar lagi, Davin pasti bakal jadi milik gue. Kalian ada lihat Davin nggak? Guys, kalian lihat Davin nggak? Kalian berdua nyariin Davin? Iya. Tuh, gue lihat Davin di kantin. Oh, makasih ya. Aduh, kok semua jadi buram sih, Ca? Iya nih, pandangan gue jadi kabur gitu, Ki. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Aduh, Ca! Kalau jalan tuh lihat dong. Lo tuh yang gak punya mata, sakit tau. Sakitan gue. Gue lihat dulu, benjol gue nih. Heh, kalian tuh buta ya? Kalau jalan tuh pakai mata dong. Kemanapun kalian pergi, kayaknya selalu aja ada masalah. Kalian tuh emang pembawa bencana. Ya, Davin. Dasar cewek-cewek aneh. Setiap ketemu mereka pasti aja ada masalah. Sial banget sih kalau ketemu mereka. Davin kenapa? Kok celananya basah? Ini tuh gara-gara dua cewek buta yang gak ngeliat jalan. Ocha sama Kiki. Udah gitu, tuh anak berdua tuh sering banget bikin kehebohan. Coba aja kalau mereka itu pindah dari sekolah ini. Gue akan ngeliat mereka lagi deh. Davin mau Elo bantu. Nih, kasihin aja gelang ini ke Kiki sama Ocha. Nanti kalau dua gelang ini bunyi, Davin jadi tahu deh kalau Kiki sama Ocha ada deket Davin. Jadi Davin bisa kabur deh dari mereka berdua. Hari ini gue bahagia banget. Iya, gue juga. Gue mimpi apa ya semalam, Ca? Tiba-tiba Davin ngasih gelang ke kita. Teman-teman, sini dong, sini. Lihat deh, Davin baru aja ngasih gue gelang. Lucu kan? Ada lonceng kecilnya lagi. Bagus kan? Pasti kalian semua ngiri. Ih, lucu banget gelangnya. Mau dong. Tahu nggak? Ada yang bilang kalau lonceng kayak gitu tuh tanda suci loh. Iya, tanda pernikahan. Wah, Davin ngajak kita nikah. Wah, asiknya. Ca, pasti nanti kita jadi istri Davin. Bagus banget ya, Ca ya. Ya ampun, suka deh gue, Ca. Yo, Ocha, ada apa ini? Kok kalian kelihatannya senang banget hari ini? Elo, makasih banyak ya. Iya, bubuk ajaib lo itu ternyata manjur banget. Ayolah Ray, lo jangan bete gitu. Gue capek ngeliatnya. Yaudah, sebelum pulang kita main basket dulu. Biar lo semangat, oke? Kenapa lo, Vin? Dua sumber masalah datang. Gue cabut dulu ya. Ya, kenapa sih tuh anak? Aku
aku nggak boleh dekat-dekat sama Rey. Karena aku nggak mau sampai terjadi sesuatu sama papa. Emangnya gue salah apa sih sama si Putih? Sampai-sampai dia nggak mau ngeliat muka gue. Lihat Davin nggak? Iya, Rey. Kita berdua kangen banget deh sama Davin. Jadi pengen ketemu sama Davin deh. Nggak tahu ah. Emangnya gue bapaknya? Cari aja sendiri. Ih, jadi orang galak banget. Tahu nih, biasa aja kayak obatnya habis kan. Tahu, gak laku tau rasa lo. Woi. Ini dia surat yang dimasukin sama Alia. Kertas apa nih? Ray, lo nggak apa-apa? Ternyata lo bener, Vin. Gue emang harus minta maaf sama Alia. Gue udah terlalu kasar sama dia. Yaudah, gue cabut duluan ya. Kadang cinta menyakitkan, karena cinta kita bimbang menjalani segalanya. Bila cinta ini dalam rasa sakit, kan teredam sungguh cinta. Alia, maafin gue. Maaf, gue sering salah paham sama lo. Gue sering nanyain alasan dari semua sikap dan kata-kata lo itu. Oh, mana mungkin Gue emang egois, nggak peka, nggak sensitif terhadap perasaan lo. Gue nggak bisa ngeliat cinta di mata lo, Al. jika hati masih ada. Gue janji mulai sekarang gue akan berusaha untuk ngertiin perasaan lo. Gue akan selalu ada di saat lo nangis, Akan kita sedih, ataupun bahagia. cinta yang suci. Gue akan selalu nemenin lo, Al. Jadinya Rey udah baca surat aku. Makanya sekarang dia ngomong kayak gini sama aku. Namanya karena kita Lo nggak perlu ngomong apa-apa. Gue udah ngerti semua. Semuanya udah jelas. Patmo, Ya ampun, kamu tuh bisanya itu ngerjain apa suaranya sih? Mama sama Om Patmo di kamar Papa. Jangan-jangan mereka udah ngelakuin sesuatu yang buruk lagi sama Papa. Ya ampun, Papa diolesin madu sampai dikerubutin semut kayak gini. Papa! Papa! Ya ampun, Pak. Apa kok bisa kayak gini, Pak? Ya ampun, banyak banget. Pak, maafin Alia ya, Pak. Gara-gara Alia, Papa jadi kayak gini. Dasar kalian manusia jahat. Kalian kejam. Kalian kok tega sih ngakuin Papa kayak gini? Papa kan gak berdaya, Papa kan gak salah apa-apa. Kenapa sih kalian tega nyiksa Papa kayak gini?
karena lo udah berani ngakuin semua ini ke kita. Kenapa? Lo bingung kenapa surat ini ada di tangan gue? Lo pikir surat ini udah nyampe ke tangan Ray? Iya! Gimana Ray bisa? Pasti lo bingung kan? Percaya deh sama gue, Al. Ray sama sekali nggak tahu soal surat ini. Tapi tadi Ray... Hei bego, denger ya. Secara surat ini ada di tangan gue, yang nggak mungkin dong sudah udah baca. Asal lo tahu ya, Al. Sebelum Ray sadar kalau lo naruh surat ini di tangannya dia, gue udah ngambil duluan dari tasnya dia. Dan pinternya gue udah ngejatohin puisi konyol romantis yang gue print dari internet. Supaya si Ray bisa baca. Itu sebabnya si Ray jadi baik sama lo. Makanya deh, Al, lain kali nggak usah sok kegeeran. Lo pikir lo lebih pintar dari gue? Iya! Sekarang, apa ya, Mo, yang kita bisa lakuin ke kamu? Apa ya? Surat ini ngebuktiin kalau dia nggak peduli lagi sama papanya yang koma. Jadi kenapa nggak kita mampusin aja papanya sekalian sekarang? Oh ya, tapi karena kita bukan orang yang jahat, kita bakal kasih lo satu kesempatan lagi buat ngucapin sama tinggal ke bokap lo. Sil, jangan Sil. Sil, aku mohon maafin aku Sil. Jangan apa-apain Papa Sil, kasihan dia Sil. Aku mohon maafin aku Sil. Aku akan ngulangin itu lagi Sil, aku janji. Sil, jangan apa-apain Papa Sil. Jadi tangan ini yang kamu pakai buat nulis surat itu? Iya, tangan yang ini kan? Coba ya. Kalau misalnya tangan kamu ini kebakar api yang panas, masih bisa nulis nggak dia, Mo ya? Mama apaan sih? Mau Alia dapat simpati yang lebih besar dari Ray. Mama udah lupa ya. Waktu kaki Alia sakit aja, Ray malah makin deket sama Alia. Apalagi kalau tangan Alia kebakar. Mama bisa bayangin kan gimana reaksi Ray nanti? Sil, aku janji sama kamu, Sil. Aku bakal lakuin apapun yang kamu suruh. Aku bakal jauhin Ray, Sil. Kalau perlu, aku akan berhenti sekolah, Sil. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Kamu gak boleh nyiksa Papa, kamu juga gak boleh nyiksa aku. Udah terlambat, sayang. Kalau kamu berhenti sekolah sekarang, Ray pasti bakal makin penasaran dan ngecek sini. Dan itu nggak boleh terjadi. Tapi kamu bisa kok ngelakuin hal yang lain. Vin, lo lihat deh. Itu kan banyak cewek-cewek, ya kan? Lumayan kan? Terus lo lihat deh teman kita di belakang. Dia malah baca buku. Kasian, mereka kan juga butuh perhatian dari kita dong. Udah lah, biarin aja. Dia itu lagi jatuh cinta. Orang yang lagi jatuh cinta itu, yang beda banget. Lo gak bakal ngerti deh. Gue sih gak akan percaya sama yang namanya cinta.
Gue percaya akan sayang tapi nggak cinta. Soalnya kalau misalnya cinta tuh penganiayaan terhadap hati dan diri kita sendiri. Alah, Waduh. Oke banget tuh cewek. Woi, katanya nggak bakalan jatuh cinta. Samperin ah. Bentar ya. halo. Iya, kakak nggak lupa kok. Pokoknya nanti kamu pasti ikut ke pasar malam ya. Kak, haus. Ya udah, kamu tunggu sebentar ya. Kakak cari minuman dulu. Jangan kemana-mana loh. Kesempatan gue nih. Ada kecil, kamu mau boneka yang gitu ya? Mbak, beli 5. Sini biar gue yang lempar. Dek. Makasih mbak. Nih buat lo aja. Kayaknya emang lo yang pengen banget sama boneka itu. Dek, yuk kita pulang. Ngetawain gue, lo puas lo. Ini mendingan buat lo aja deh. Lo tahu apa yang bisa kita lakuin dengan boneka-boneka itu? Alah, siapa sih nih? Udah biarin aja sih, Ayah suruh buka pintu. Putih! Putih! Bukain tuh pintunya! Iya, Ma. Itu bukain pintunya. Orang lagi nonton TV juga. Masa kita yang mesti bukain pintunya sih? Iya, aku bukain pintunya sekarang. Loh, kok nggak ada siapa-siapa sih? Tadi siapa yang pencet bel? Aneh banget ya. Gue sayang sama lo Putih. Gue sayang sama lo Putih. Siapa yang ngomong? Gue sayang sama lo Putih. Kok nggak ada orang ya? Gue sayang sama lo Putih. Gue sayang sama lo Putih. Ya ampun. Ya ampun, bonekanya lucu banget. Bisa ngomong lagi. Rey, aku tahu kok. Pasti semua boneka ini dari kamu. Makasih ya, Rey. Aku seneng banget dikasih boneka ini. Al, gue nggak main-main sama perasaan gue. Gue beneran sayang banget sama lo. Gue tahu lo sebenarnya juga sayang sama gue. Gue bisa lihat dari mata lo, Al. Tuh kan, apa yang lo bilang? Pasti si Putih seneng. Lo hebat dong.
Sil. Aku bener-bener nggak tahu tentang boneka ini. Soalnya tadi pas aku keluar, boneka ini udah ada di sini, Ma. Sil, aku mohon Sil, maafin aku Sil. Aku nggak tahu apa-apa tentang hal itu Sil. Aku mohon maafin aku Sil. Aku mohon jangan sakitin Papa Sil. Aku mohon. Ya Sil, maafin aku Sil. Udah jangan banyak ngomong deh lo. Ikut gue sekarang, cepat. Ayo. Sil sakit Sil.